Perkenalkan, nama saya Dasyka Feruzain. Saya merupakan owner dari Kamuko ID. Saat ini masih jadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unpad. Yang paling terkenal sih ya tote bag. Tote bag itu sekarang udah ada 5 macam, terus ada bucket hat juga, terus ada jam tangan, ada pin button, terus ada dompet, ada pouch. Ya istilahnya produk-produk yang recehan tapi itu banyak disenangi orang gitu. Alhamdulillah sih udah lumayan banyak sekarang produknya. Kalau untuk tote bag dan yang istilahnya masih bisa kita produksi sendiri itu alhamdulillah kita produksi sendiri. Tapi kalau misalnya kayak jam tangan atau dompet atau apa itu namanya pin button, karena kita kekurangan tenaga dan kekurangan itu untuk produksi, jadi itu kita masih ngambil dari supplier gitu. Sedangkan kalau bahan-bahan yang dari kain-kain, nah itu rata-rata kita handmade, kita bikin sendiri seperti itu. Karena ketidaksengajaannya, karena pada zaman dulu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 itu kan masih maba tuh. Jadi kayak karena ngerasa udah kuliah gitu kan, istilahnya keperluan uang jajan itu harus diminimalisir. Tapi kadang karena kita udah kuliah, tapi kan kebutuhan kita semakin banyak gitu. Sedangkan untuk meminta ke orang tua itu kadang masih enak gitu kan, karena udah kuliah gitu. Jadi latar belakangnya itu yaitu karena pengen punya penghasilan sendiri gitu. Kalau mau belanja itu nggak perlu mikirkan minta orang tua atau sebagainya gitu. Jadi kayak ya karena pengen punya uang sendiri. Karena dulu itu masih merintis ya, masih awal-awal, jadi kayak belum seramai sekarang. Jadi masih mudah gitu bagi waktunya antara kuliah, ospek, terus sama jualan gitu. Dan jualannya dulu kan juga belum buka warehouse kayak sekarang gitu. Dulu itu masih istilahnya pesannya via online gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang mau ngambil nanti janjian atau diantar atau gimana gitu. Istilahnya tidak terlalu mengganggu. Dan saya pribadi itu membagi waktu dari misalnya pagi sampai sore itu digunakan untuk di rumah atau untuk kalau misalnya di weekend itu kayak jalan-jalan gitu sore. Terus kalau Senin sampai Jumat itu kan kuliah tuh, ya nggak full juga sih dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan sore dari hari Senin sampai Jumat pula. Dari jam pagi sampai jam 3 sore itu istilahnya batasnya untuk main, untuk kuliah, untuk kerja kelompok, apa segala macam. Sedangkan nanti di jam 4 sampai malam itu benar-benar di rumah. Dan itu benar-benar untuk ngerjain entah produksi, entah kita jualan, seperti itu. Jadi dari dulu sih udah dibagi waktunya, khusus untuk kamuku tuh jam segini, khusus untuk kehidupan tuh jam segini gitu. Untuk sekarang kalau menjahit sih sebenarnya saya belum bisa. Yang jahit itu ibu saya sendiri gitu. Jadi istilahnya dulu itu dibanding untuk membayar orang untuk menjahit itu kan besar sekali kan, karena kalau orang menjahit itu biasa borongan, dan kalau borongan itu baru bisa dapat harga murah. Sedangkan kalau cuma 2-3 biji itu kan kayak harganya jadi mahal gitu kan, nanti tidak sepadan dengan modal yang kita keluarkan gitu. Jadinya ibu waktu itu bilang ya udah ibu aja yang jahit gitu kan. Akhirnya ibu jahit, tetap dikasih komisi, cuman istilahnya bisa nego-nego sedikit gitu. Pertama ya kita beli kain dulu. Setelah nanti kalau misalnya kainnya udah siap, kita bentuk pola-pola yang untuk dibuat. Misalnya mau bikin tote bag atau mau bikin bucket hat gitu, itu ada pola-polanya. Jadi istilahnya setelah dipola nanti baru dijahit. Nanti kalau udah dijahit tinggal, kalau udah selesai jahit itu kan agak panjang kan prosesnya, ada bikin tali, terus bikin tasnya segala macam. Itu agak lama sih di proses jahit. Sedangkan untuk di bagian bikin pola atau motong-motong itu sebentar. Nanti kalau udah selesai dijahit, udah berbentuk tuh kan, tapi masih ada apa sih namanya,
serabut-serabut benang itu dibersihkan. Itu biasanya kita quality control sih. Nanti setelah dibersihin disetrika. Jadi nanti kalau udah disetrika kasih semprot-semprot lagi, nanti baru dilipat, baru ditaruh atau kadang digantung gitu. Dulu itu kan pasar tote bag itu tidak sebanyak sekarang gitu kan. Istilahnya dulu orang jualan tote bag itu sangat-sangat bisa dibilang belum ada gitu. Jadi saya sendiri berinisiatif, itu juga termasuk salah satu motivasi kenapa jualan tote bag. Karena dulu saya sendiri mau beli tote bag tuh nggak ada di Pontianak, jadi akhirnya bikin, dan alhamdulillah saya pakai ini ke kampus. Dan di kampus ternyata banyak yang senang, teman-teman saya. Oh iya juga nih, bagus untuk anak kuliah gitu, atau orang-orang yang istilahnya kayak anak-anak sekolah tuh kan kadang bawaannya sekarang banyak kan, kayak seragam lah, baju olahraga, bekal, bukunya, apalagi udah kelas 3. Nah itu kayak menunjang sekali, wah bagus nih jualan tote bag kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalnya pesaing itu sebenarnya Kamuku itu pasarnya itu lebih ke anak-anak muda, terus perempuan-perempuan yang ada di Pontianak, itu sih lebih fokusnya ke situ. Jadi istilahnya kalau di luar Pontianak itu sebenarnya saya sendiri tidak menganggap sebagai pesaing, tapi kayak sebagai apa ya, role model gitu istilahnya. Misalnya di luar nih lagi apa sih, model kayak gimana sih yang lagi ngetren gitu. Nah di situ di Pontianak kan istilahnya belum ada yang mengembangkan hal-hal kayak gini. Jadi istilahnya saya bisa, oh di luar lagi ada ini model kayak gini lagi ngetren, oke kita bikin gitu. Nanti baru di Pontianak istilahnya kita masakan itu, dan istilahnya produknya tuh agak susah ditemuin gitu di Pontianak. Kadang dan rata-rata kalau di Pontianak itu orang itu jualnya sistem reseller. Jadi istilahnya dia ngambil dari luar terus dijual lagi gitu. Jadi itu kayak terlihat beda gitu. Kalau Kamuku tuh kan produksi sendiri. Itu yang bikin Kamuku beda dengan yang lain. Alhamdulillah udah tersedia di Shopee. Kalau misalnya mau pakai gerai songkir tuh bisa juga. Di online juga bisa. Mau datang langsung juga boleh. Pemanfaatan teknologi ya banyak juga sih. Kadang pakai ini endorse gitu rata-rata, atau pakai ini promosi sponsor yang ada di Instagram kayak gitu. Terus juga Shopee juga kita ada. Jadi istilahnya buat yang kayak misalnya beli, kalau pakai di DM itu kan ada ongkirnya biasanya. Di Shopee ada garis ongkir seperti itu. Terus sih, atau dengan saya teman-teman sekarang udah lebih mudah sih kan, teknologi juga udah banyak, tinggal dicari kamu aja. Mengembangkan produk-produk, misalnya tahun ini kayak misalnya di luar negeri sana kan merek-merek besar kayak H&M atau Mango atau Ruby atau apa segala macam itu kan kadang mengeluarkan produk-produk yang istilahnya beda gitu setiap tahunnya gitu. Jadi kadang itu juga berimbas ke industri-industri yang kecil kayak kita gini. Jadi saya juga ngelihat dari teman-teman yang jualan sesama tote bag di luar sana, di luar Pontianak itu, oh kayak gini lagi ngetren dan banyak sekali yang suka gitu. Kita coba bikin. Jadi situ sih susahnya bikin produk yang istilahnya mirip-mirip tapi tuh tidak mirip banget gitu. Jadi kita harus bikin sesuatu yang agak beda gitu. Jadi idenya tuh tidak ditelan mentah-mentah gitu. Saya tinggal copy paste, itu semua orang bisa kan kalau tinggal copy paste, dan itu emang lebih mudah sebenarnya. Cuman Kamuku tuh bikin ciri khas sendiri gitu. Itu sih yang bikin susah untuk kreativitas itulah yang bikin agak bingung gitu. Ini gimana sih biar beda gitu, biar gak dicap plagiat gitu deh sama orang-orang di luar sana. Pasti ada jatuh bangun juga sih. Kadang keuntungan itu alhamdulillah ya, kayak misalnya ikut-ikut bazar itu seperti itu jauh lebih cepat datangnya dibandingkan kayak hari-hari biasa, kayak misalnya orang datang beli. Sedangkan kalau di bazar itu kan sekali duduk misalnya orang ramai gitu belanja, jadi itu lebih enak sih keuntungannya. Sedangkan kalau kerugian mungkin di bagian produksi, karena kadang kan kita harus bikin sampel gitu kan,
kadang kalau misalnya sampelnya tidak sesuai dengan yang dipikirkan di awal, itu kadang kita ulang lagi, kan itu agak menghabiskan banyak bahan gitu kan. Seperti itu sih. Kalau kerugian misalnya ditipu atau apa, itu alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada yang sampai. Dulu waktu awal-awal COVID itu kita sempat libur kan, karena emang kayak hashtag di rumah aja tuh beneran ada gitu, sampai kampungku juga bener-bener tutup sampai 2 bulan apa 1 bulan gitu ya, sekitar 2 bulan kalau nggak salah itu kampungku tutup. Lalu banyak nih ternyata yang nyariin, dan alhamdulillahnya ya mungkin peminatnya tidak sebanyak sebelum itu kan, karena pasar kita kan anak-anak kampus gitu, anak-anak kuliah, jadi anak-anak kuliah pun di rumah gitu kan, anak-anak kuliah kan tidak pergi ke kampus, jadi mungkin itu sih. Pun dulu sempat mikir ngapain jualan tote bag, orang kampus juga tutup gitu ya, tapi ternyata yang beli itu tuh tidak hanya orang-orang yang mau pergi ke kampus, tapi ya yang membutuhkan tote bag, entah itu untuk belanja, untuk segala macam gitulah, untuk bawa barang-barangnya gitu. Cuman untuk cara mengatasinya lebih kayak banyakin promosi, karena dengan banyaknya promosi, kayak misalnya kita ngadain diskon atau apa, dengan kita ngadain diskon atau sel-sel itu tuh orang tuh tertarik gitu loh, wah lagi ada diskon, beli. Misalnya apa ya namanya, kan orang di rumah ya kan, jadi kerjaannya mantengin Instagram, terus kalau ada yang diskon sedikit langsung hawanya pengen beli gitu kan. Itu sih lebih gitu ya, banyakin promosi. Kalau misalnya untuk itu istilahnya jangan takut untuk mulai gitu. Kalau misalnya emang udah punya niat, langsung untuk diseriusin, jangan kayak nunda nggak punya modal atau nggak punya itu. Modal itu sebenarnya nggak perlu, karena sekarang kan udah kayak ada sistem pre-order segala macam, kita bisa menerima uangnya dulu baru istilahnya baru itu, nanti kan lama-lama terkumpul tuh modalnya, atau modal dari orang tua juga itu bisa juga. Cuman istilahnya jangan pernah takut untuk mulai, kalau misalnya udah ada niat langsung diseriusin gitu. Dan yang terakhir, jangan sampai menghutang ke bank, karena biasa orang tuh kan untuk memulai usaha takut ada modal, akhirnya melakukan pinjaman ke bank. Itu istilahnya takutnya kalau usaha kita nanti akan berkembang, nanti kalau usaha kita akan berkembang besar, itu impian semua orang sih kan kalau berkembang besar. Cuman kan kita tidak bisa membaca masa depan, entah mungkin nanti ada waktu yang kita jatuh, misalnya hal-hal seperti itu tuh dihindari. Jadi istilahnya pakai uang sendiri lah.